Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Desain Antarmuka Pengguna. Pada pertemuan 6 kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen fokus dengan saya, dosen Sistem Informasi Marzuki Piliang SIKOM Ekom. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari ya membedah apa itu fokus ya, lalu urutan DOM dan tab indeks dan manajemen fokus ya. Diharapkan dengan perkuliahan di malam hari ini kita bisa memahami cara kerja fokus, navigasi keyboard dan manajemen aksesibilitas antarmuka pengguna modern. Tujuan pembelajaran ya untuk pertemuan kali ini ya yang pertama mahasiswa mampu memahami konsep fokus dalam UI ya user interface dan pentingnya bagi aksesibilitas ya. Lalu yang kedua urutan DOM ya menjelaskan urutan DOM dan pengaruhnya terhadap navigasi keyboard. Lalu yang ketiga tab indeks ya. Lalu apa isi itu yang namanya tab atribut-atribut tab indeks dan bagaimana cara kita menggunakan tab indeks dengan baik. Lalu yang keempat ya manajemen fokus ya mengelola fokus pada level halaman website ya komponen apa saja. Lalu ada juga modal dari halaman dan aksesibelnya. Lalu yang terakhir keyboard trap ya, yaitu menghindari masalah kejebakan keyboard dalam interaksi pengguna. Baik, yang pertama yaitu tentang fokus ya. Definisi dari fokus itu sendiri adalah kondisi jika suatu elemen UI ya aktif dan siap menerima input dari pengguna, terutama melalui keyboard ya. Jadi elemen yang bisa mendapatkan fokus ya biasanya dalam halaman atau halaman suatu website yaitu seperti inputan ya yang ada dalam form, button ya. Lalu ada URL ya, anchor ya, elemen anchor. Lalu ada elemen drop down seperti select ya. Ya, di sini uh, untuk mendapatkan fokus kita menggunakan atribut tab index. Kenapa fokus itu penting? Yang pertama itu untuk mendukung aksesibilitas pengguna ya terutama bagi para pengguna keyboard ya bukan pengguna mouse karena ini ditujukan untuk para pengguna keyboard dan bagi para pengguna disable atau disabilitas. Yang kedua mempermudah navigasi ya. Jadi misalnya kita ada suatu tablet atau tab yang tidak ada mouse ya di sini sangat mudah apabila kita menggunakan fokus ya start index ini. Yang ketiga, usability-nya sangat meningkat ya. Jadi user sudah diarahkan kepada suatu elemen dalam suatu halaman website. Ya. Yang kedua tentang urutan DOM. DOM itu apa sih? DOM itu adalah dokumen objek model ya. Dokumen objek model ini yang merupakan elemen dalam struktur HTML, struktur HTML yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu website. Ya. Dengan adanya urutan DOM ini, ya kita bisa mengurutkan navigasi dengan menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Ya. Jadi kita bisa berpindah-pindah fokus, berpindah-pindah objek dengan menggunakan tombol tab. Ya, bukan menggunakan mouse, tapi seperti yang di awal disebutkan bahwa fokus ini
ditujukan untuk para pengguna keyboard, ya, bukan para pengguna mouse. Contoh kodenya, ya, di dalam HTML misalnya ada elemen input, ya, tipenya teks, ya, placeholder itu opsional, ya. Disarankan kita memberikan suatu placeholder dengan tujuan informasi inputan ini untuk apa, ya, yang akan diinputkan apa, ya. Lalu di situ ada action call, ya, action call seperti button, ya, kirim. Lalu juga di situ ada anchor, ya, ya, atau link yang jika diklik akan membuka halaman baru, baik bisa membuka halaman baru ataupun membuka halaman modal, ya. Jadi dengan adanya DOM ini urutannya, ya, dari mulai elemen yang atas, elemen input, lalu elemen button, dan akhir elemen anchor, ya. Jadi input, button, dan link. Jadi apabila menggunakan keyboard, user misalnya dia uh, misalnya pada inputan form login, ya misalnya di inputan username, lah atau kok inputkan nomor uh, apa atau inputkan alamat email, lalu di situ tombol kirim. Lalu di bawahnya ada link, biasanya kan ada link semacam seperti lupa password ataupun Anda belum register, silakan sign up gitu. Nah, ketika untuk pengguna baru ketika membuka suatu halaman, halaman login itu, dia kan belum mempunyai akses, belum mempunyai akun, maka ketika pengguna, misalnya pengguna disabilitas, dia bisa menggunakan tabnya ini untuk mengklik link registernya, ya. Diharapkan dimudahkan seperti itu. Jadi lain halnya untuk pengguna mouse, dia cukup melihat, oh dia melihat ada inputan, masukkan alamat email, lalu ada inputan login atau kirim, lalu ada bawahnya semacam informasi link untuk registrasi. Dia bisa klik registrasi, tapi untuk yang pengguna keyboard atau pengguna disabilitas, kesulitan dia untuk mengarahkan kursornya, mengarahkan tabnya ini, mengarahkan fokusnya kemana. Disinilah adanya pentingnya urutan DOM, ya, urutan. Jadi dia cukup tab dua kali, ya. Fokus pertama ke inputan, lalu di tab sekali pindah fokusnya ke button, ya, button klik misalnya untuk login ataupun kirim. Tab sekali lagi, ya. Tab kedua untuk dia register. Begitu dia pindah fokusnya, pindah dengan tab itu dipencet, maka dia bisa membuka halaman untuk dia registrasi. Di sini ya prinsip utama dari DOM ini, ya, tampilan yang apa yang ditampilkan, ya, navigasinya pun disesuaikan. Jadi begitu dia, jangan sampai fokus utamanya bukan begitu halaman dibuka, halaman login ini dibuka, fokus utamanya bukan pada inputan, salah. Karena kan kita harapkan orang untuk menginput dulu, ya, menginput akunnya, menginput emailnya misalnya. Jangan sampai fokus utamanya, ya, begitu orang langsung klik enter, ya, untuk pengguna keyboard langsung klik enter, diklik enter langsung klik kirim, maka akan biasanya muncul validasi error, ya. Makanya begitu diklik tab, dia jadi dengan tampilannya di situ ada inputan, ada button, lalu ada link untuk registrasi, dia cukup di situ diharapkan pengguna paham. Diklik di tab aja dua kali, tab dua kali, maka sudah fokusnya ke arah link register. Nanti dengan sendirinya dia langsung pencet enter, maka terbuka halaman untuk registrasi. Sini urutan dari objek, ya, dan navigasinya harus sesuai. Atribut tab index, ya, pada elemen itu, ya, nilai defaultnya, ya, secara alami itu nilainya 0. Ya. Apabila kita tidak memberikan atribut tab index pada satu elemen, apa itu elemen input, apa itu tadi elemen tombol, ya, atau button, ya, apa itu elemen anchor untuk link,
Dia nilai defaultnya adalah nol. Tapi apabila kita memberikan suatu uh, nilai value pada tab index, ya, misalnya kita isi dia satu, maka dengan sendirinya elemen itu tidak akan menjadi fokus yang pertama, ya, karena untuk menjadi fokus yang pertama itu biasanya dari DOM-nya, kalau dia dari struktur halamannya di atas, dia selalu baca dari atas. Apabila dia inputannya elemen utamanya adalah input, maka dan masing-masing dari input, tombol, dan link ini tidak mempunyai atribut atribut tab index yang tidak disetting value, maka semua bernilai nol. Maka kembali lagi berdasarkan urutan DOM-nya. Maka dari atas input dulu di kita ketik di tab tadi, maka akan pindah ke yang bawahnya gitu. Nah, hati-hati ketika kita memberikan value pada tab index. Apabila misalnya kita mempunyai website baru pertama kali launching ke publik gitu ya, ke masyarakat. Sudah pasti masyarakat belum punya akun. Nah, untuk yang misalnya hari pertama kita bisa tuh kita tab indeksnya, kita untuk yang ya, tadi ada 3 elemen, input, button, dan link. Link ini kita bikin tab indeksnya 0, yang lainnya lebih besar dari 0. Sehingga fokus utama untuk pengguna keyboard itu langsung di enter saja dia langsung registrasi, ya. Langsung dia, jadi fokus utamanya udah yang link. Tapi untuk yang hari pertama, begitu udah hari kedua, kita lihat database penggunaan kita sudah banyak, maka hari kedua kembalikan lagi semua, bisa di set di sini tab index yang kita kasih value, tidak kita kasih value, maka nilai defaultnya 0, ataupun jika mau dikasih value, maka berurutan. Apabila dari 3 elemen atau lebih tadi itu mempunyai value, hati-hati, harus berurut berdasarkan apa yang divisualisasikan di halaman. Kalau ada paling atas ini adalah inputan, maka tab indeksnya itu berarti 0. Yang kedua, apabila itu maunya kita dari inputan langsung ke klik button login, maka itu dibikin tab indeksnya value-nya 1. Tapi lalu yang anchor-nya untuk atau link untuk registrasinya dibikin inputan tab indeksnya 2. Hati-hati. Nah, untuk tab indeks yang nilainya -1 itu bisa saja ya kita bikin -1 dengan harapan bahwa dia tidak bisa difokus oleh keyboard. Kenapa begitu? Ada beberapa elemen yang memang disengaja tidak dibikin fokus supaya tidak terlalu banyak tab. Segitu banyak tampilan, ada inputan, misalnya ada tabel. Ya, tabel kan nggak perlu di tab, nggak perlu difokus karena orang nggak ada action di sana. Maka untuk tabel bisa kita bikin tab indeksnya -1 supaya dilewat oleh ketika si pengguna memencet keyboard tabnya itu. Lalu halnya untuk mengelola fokus ya pada level halaman. Ya. Untuk pengguna baru biasanya ketika halaman akan ditampilkan ke pengguna, nah di situ kita membuat suatu modal, ya, modal supaya si pengguna itu dia uh, mau menunggu, ya. Jadi di situ kayak semacam ada indikator untuk proses. Jadi si pengguna itu tidak apa, karena biasanya dari psikologisnya itu apa, semacam kita pergi ke ATM, ya, anjungan tunai mandiri. Ketika kita menunggu, ketika kita selesai mencet PIN, lalu menentukan nilai uang yang akan diambil, gitu-gitu kita oke kan, di situ ada proses. Nah, biasanya itu prosesnya itu tidak lebih dari 15 detik, ya, karena psikologisnya manusia untuk menunggu itu tidak lebih dari 15 detik. Makanya apabila suatu proses bisa lebih dari 15 detik, diharapkan tuh ada indikatornya, ya, ada indikator sesuatu yang menerangkan bahwa
si pengguna diharapkan untuk menunggu. Ya, jadi penting ini halaman untuk atau indikator modal ya ataupun suatu tampilan yang yang mengarahkan si pengguna agar dia menunggu suatu halamannya itu ditampilkan secara keseluruhan. Ya, fokus-fokus yang sering kita isi ya biasanya pada select tadi untuk elemen pemilihan ya drop down biasanya dia bentuknya. Nah, di situ untuk keluar dari elemen itu biasanya user menggunakan escape. Jadi ketika dia udah di enter maka muncul pilihannya. Pilihannya misalnya pemilihan mata kuliah gitu. Ketika misalnya ada sistem informasi, ada matematika, ada manajemen, ya. Ketika di enter maka muncul pilihannya drop down-nya. Nah, ketika orang itu tidak mau memilih maka user bisa menekan tombol escape. Di situ escape, lalu setelah itu dia baru tap lagi pindah ya, pindah ke elemen yang lain, misalnya ke elemen akkordion. Akkordion itu semacam apa suatu summary ya, dan apabila diklik ya kalau untuk pengguna mouse itu muncul detailnya, tapi kalau untuk pengguna keyboard di enter maka dia muncul ke detailnya. Ya, akkordion itu elemen di HTML yang sifatnya pertama highlightnya dulu, misalnya eh, nama-nama dosen gitu misalnya, atau nama-nama jurusan. Begitu di enter maka muncul jurusan apa aja. Lalu fokus yang kedua, yang ketiga itu adalah pada ada yang namanya elemen tab ya, bukan maksudnya tab pada keyboard, tapi ada elemen pada HTML yang bentuknya seperti tab ya. Jadi tab itu kayak jendela-jendela kecil-kecil ya dalam satu elemen, misalnya bisa lebih dari satu jendela ya. Masing-masing jendela itu bisa dipindahkan dengan uh, tab tadi, tab keyboardnya maksudnya. Jadi pindah ke jendela berikutnya, jendela satu, jendela pakai tab. Lalu biasanya paling umum di halaman itu ada yang namanya sidebar. Ya, paling biasanya sidebar itu ada di sebelah kiri ya, umumnya. Ya, jadi mulai kiri dari di situ juga bisa uh, dikasih kayak semacam fokus untuk dia menutup atau membuka. Biasanya dia ada semacam kayak panah ataupun icon burger ya. Icon burger itu kayak garis-garis dua. Biasanya di garis-garis dua atau tiga ya. Tergantung dari si uh, elemennya, elemen apa, icon yang dipakai biasanya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu modal. Atau modal itu semacam pop-up, ya, pop-up yang muncul di satu halaman biasanya uh, ketika umumnya ya seharusnya ketika pop-up itu kita close, maka halaman yang sebelumnya itu tidak berpindah. Nah, makanya itu dia muncul sebagai informasi yang berhubungan dengan uh, induk halamannya. Misalnya kalau ada suatu table, misalnya ada daftar transaksi, ada tanggal, lalu di situ ada nomor transaksi, lalu di situ ada jumlah pembelanjaan. Nah, di situ lalu ada kolom yang misalnya ada semacam ikon detail. Ketika icon detailnya itu diklik, muncul tuh ya pop up berbentuk modal. Modal yang isinya detail tuh item-item apa aja yang dibeli. Nah, disitulah penggunaan modal. Ketika uh, pengguna sudah melihat detailnya, lalu jangan lupa disediakan uh, suatu action ya, biasanya di atas semacam icon X atau icon close ataupun di bawah dikasih semacam tombol close ya, bisa mana aja. Bisa keduanya ditaruh di dalam modal itu pun bagus, lebih bagus. Salah satu pun lebih bagus ya.
Jangan lupa dikasih nilai fokusnya atau tab indeknya 0. Sehingga begitu pengguna keyboard, ya bukan mouse, dia meng meng-enter di halaman detail tadi pada tabel, muncul modal atau pop-up, lalu muncul detail transaksinya, ya. Posisi kursornya, ya, posisi fokusnya itu udah pada icon close ataupun tombol close ataupun tombol tombol tutup gitu ya, atau close. Jadi dia cukup enter lagi, ya, maka modalnya tertutup. Nah, di situ fungsi. Atau bisa kita kombinasikan dengan escape, ya. Biasanya di sini menggunakan script, dapat semacam JavaScript yang mengenali event yang di event atau terus event itu semacam trigger, ya, yang dari keyboard ketika uh, escape yang dikirim oleh user maka dia kenali untuk close. Bisa dikombinasikan antara tadi icon silang atau close, tombol close dalam modal ataupun uh, event ketika user menekan tombol escape sehingga modalnya bisa tertutup. Bisa dibayangkan apabila kita menunjukkan suatu modal, ya, maka untuk pengguna keyboard yang tidak menggunakan mouse bingung dia ini untuk menutupnya seperti apa, ya, karena kita yang dia alat untuk dia berinteraksi dengan halaman website ini hanya keyboard saja. Maka di situ sebisa mungkin kita memperhatikan, ya, uh, supaya dia cukup pencet escape ataupun dia cukup langsung di enter lagi sehingga modalnya bisa tertutup kembali ke halaman yang induknya, yang awalnya. Ya, hati-hati yang namanya keyboard trap, ya. Jadi ya tadi itu, ya, di mana si pengguna tidak bisa keluar dari halaman itu. Jadi semua halaman biasanya kan dia eh, ketika dari orang, ya, kalau suatu portal berita pun dan posisi utama di atas, ya, berarti mata pada halaman atas, ya. Dia untuk lihat ke scroll ke bawah kan dia nggak bisa punya mouse, ya. Di situ bisa menggunakan navigasi panah pada keyboard, ya. Itu bisa dijalankan oleh pengguna. Jadi itu harus bisa berfungsi pada satu halaman website. Atau dia bisa pencet tab, ya. Begitu dia pencet tab, maka navigasinya ini kursornya, ya, berpindah kepada icon seperti tanda panah, ya, ke halaman berikutnya gitu dia. Jadi jangan sampai pengguna keyboard tidak bisa uh, apa istilahnya tidak bisa menggunakan halaman website yang kita buat ini, ya. Jadi dia begitu ada suatu portal berita, dia mau skip, ya. Jadi dia cukup pencet tab, ya, sekali, maka sudah kursornya sudah pindah ke halaman icon halaman berikutnya atau next page, ya. Begitu di enter, maka halamannya berubah, ya. Halaman apapun dalam website, ya, jangan sampai menjebak si pengguna, ya. Jangan sampai pengguna terjebak di halaman itu. Sampai untuk balik lagi ke halaman sebelumnya juga, ya, harus ada gitu, ya. Jangan sampai begitu dia sudah ke halaman 2, dia mau balik ke halaman sebelumnya nggak bisa, ya. Kalau untuk pengguna mouse kan tinggal dicari nih, uh, preview page-nya mana, diklik. Tapi untuk yang si bukan pengguna mouse, ya, itu diharapkan juga sama. Jika dia cukup pencet tab, misalnya tab yang pertama ke halaman 3. Kalau udah di halaman 2, tab yang pertama pindah ke kursornya diarahkan untuk ke next halaman 3, di enter ke halaman 3. Kalau dia tab 2 kali, balik lagi kursornya balik ke icon untuk halaman 1. Jadi dia harus 2 kali tab dia. Tab, tab, balik dia di enter, maka balik lagi ke halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya, tab sekali lagi, uh, kursornya pindah ke halaman 2 next page, di enter, dia pindah ke halaman 2. Terus ya begitu sampai juga halamannya habis, ya. Kalau bisa untuk kuota berita seperti itu.
ataupun untuk e-commerce juga ya. Jadi bisa kita coba ya di misalnya suatu Tokopedia, nggak usah jauh-jauh. Tokopedia kita coba lakukan experience ya, seolah-olah kita tidak menggunakan mouse ya, tidak menggunakan mouse, pakai laptop ataupun pakai PC, kita dari mulai buka ya, nggak pakai mouse nih, dari buka-buka browser, dari ketik halamannya tokopedia.com, kita enter, lalu muncul halamannya, kita cari tuh, itu posisi paling pertama tuh di mana. Nah, kursornya ya. Jadi bisa kelihatan, jadi kita coba tap-tap nanti pindah kemana. Ya, biasanya paling pertama itu dia di navigasi home, ya, habis itu ke navigasi produk misalnya dia. Lalu ketika di enter muncul tuh drop down produknya apa aja gitu dia. Lalu bisa dipilih itu pakai kursornya keyboard, ke bawah atas bawahnya, atas bawah, lalu bisa di enter ya gitu dia. Jadi benar-benar uh, untuk suatu halaman website yang bagus itu benar-benar memperhatikan uh, best practice ya untuk pengguna keyboard secara keseluruhan. Baik, itu materi untuk pertemuan 6 ya, tentang fokus manajemen. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.